Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Devi Noviasari. Di sini saya akan buat tutorial membuat kurva dari analisis thermal, yaitu kurva TGA dan juga kurva DTG. Oke, analisis thermal merupakan suatu teknik analisis yang mempelajari perubahan sifat bahan sebagai fungsi dari perubahan suhu. Di sini kita sudah mendapatkan beberapa data. Yang pertama ada masa awal, ada suhu, dan juga ada masa. Nah, kita kan tadi seperti yang sudah saya katakan, sudah akan membuat dua kurva kan. Nah, ini adalah kurva yang nantinya akan terbentuk dari data yang tadi sudah ada. Yang pertama, kita akan membuat kurva TGA atau thermographimetric analysis, di mana TGA adalah analisis thermal yang paling sederhana. Selanjutnya, kita akan membuat kurva DTG atau differential thermographimetry. Nah, ini kurvanya yang berwarna biru. Dari kurva ini adalah turunan atau derivatif dari hasil kurva TGA yang telah didapatkan, di mana DTG itu adalah analisis perubahan massa sebagai fungsi suhu. Selanjutnya, dari data yang kita dapatkan, kita harus mencari satu data lagi, yaitu massa dalam bentuk persen. Caranya itu dengan membagikan massa ini dibagi dengan massa ini, tetapi harus kita kunci dulu dengan FNF4 atau simbol dolar dikali dengan 100. Lalu kita bisa klik dua kali. Nah, ini kita akan menggunakan data dari suhu dan juga data dari massa dalam persen. Kita pakai aplikasi Origin untuk membuat kurva TGA ataupun DTG temperatur. Sini kita dalam derajat Celcius temperaturnya. Untuk memudahkan simbol dalam aplikasi Origin, kita bisa menggunakan Ctrl M agar lebih mudah. Nah, ini didapatkan simbol derajat di insert dan close. Selanjutnya kita akan menggunakan weight atau massa dalam bentuk persen. Tadinya tinggal di copy saja, tinggal di paste. Selanjutnya ini untuk weight atau massa dalam persen sama. Sama kita ini terlebih dahulu, lalu di paste di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat kurva TGA terlebih dahulu dengan cara ini di blok dua-duanya dan juga di line. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan kurva TGA atau thermographimetric analysis. Selanjutnya, agar kita mengetahui event thermal di mana saja yang terjadi, kita harus membuat kurva DTG atau differential thermographimetric atau turunan dari ini. Caranya itu dengan kita ke analisis lalu mathematics. Di sini ada differentiate dan juga open dialog. Nah, di sini kita oke saja. Nah, di sini sudah ada datanya derivatif. Derivatif ini satuannya persen per derajat Celcius. Ini sudah didapatkan. Selanjutnya kita akan membuat kurva dari temperatur ini dan juga dari derivatif ini. Caranya agar kita bisa memblok dua ini sekaligus, kita bisa klik di keyboard kita masing-masing dengan window dan control dan juga di derivatif ini. Lalu kita bisa dapatkan ini hasil dari kurva DTG yang dihasilkan.
Tapi bisa dilihat oleh teman-teman bahwa di sini tuh untuk kurvanya belum halus. Jadi akan kita perhalus. Caranya agar si kurva ini itu lebih halus, kita pergi ke analisis, lalu ke signal processing. Nah, di sini ada smooth. Open dialog. Di sini dari metodenya, dari Savitzky-Golay, kita bisa rubah menjadi adjacent averaging. Lalu kita klik OK. Lalu ini yang didapatkan. Untuk kurva yang sudah dismoothkan itu berwarna merah, bisa dilihat oleh teman-teman gitu bahwa di sini kurvanya itu lebih baik dan lebih bagus gitu. Selanjutnya kita akan, nah ini untuk data yang tadi telah dihasilkan dari yang smooth, kita ganti menjadi derivatif saja. Lalu sama untuk satuannya, jadi kita copy, ini dipilih saja. Kita akan membuat terlebih dahulu dari sini dulu, dari sini. Nah, oke. Jadi ini yang sudah didapatkan kurvanya. Ini kurva DTG yang sudah didapatkan. Agar kita bisa mengetahui dekomposisi yang sudah terjadi, maka kita harus menyatukan grafik pertama yang ini atau grafik TGA, thermographic analysis, dan juga grafik ketiga ini atau grafik differential thermographic. Caranya itu kita bisa memblok tiga ini sekaligus, 1, 2, 3. Lalu kita ke sebelah sini. Di sini ada double Y, diklik saja. Ini sudah kita dapatkan. Agar lebih rapi, kita klik 2 kali. Lalu kita ganti size menjadi 2 di simbol, lalu kita ke line sama ganti 2. Oke. Selanjutnya sama untuk di kurva yang biru, size-nya 2 dan juga line-nya 2. Oke. Selanjutnya kita bisa lihat sumbu X dan sumbu Y-nya ini masih belum dimulai dari 0. Makanya kita akan ubah terlebih dahulu dengan klik 2 kali. Lalu di scale, sini ada ini from, ganti dengan 0, dan juga ini horizontalnya ganti dengan 0. Oke. Dan untuk ini derivatifnya juga sama. Di scale ini udah benar ya, 0,7. Lalu di horizontalnya ini kita ganti aja menjadi 1010. Nah, ini bisa kelihatan ya teman-teman, ini bisa lebih rapih gitu daripada sebelumnya, sehingga di sini kita bisa lihat dekomposisi yang terjadi. Di sini ada beberapa puncak menurutnya ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Untuk memudahkan kita mengetahui dekomposisinya, kita akan menggunakan ini alat bantu lainnya. Sini kan ada penurunan, lalu ini ada peningkatan. Jadi kita samakan, luruskan. Nah, sebelah sini caranya dengan kita menekan shift dan juga ini. Yang kedua sama sebelah sini. Sini. Nah, ini bisa dilihat.
Habis ini masukkan dari sini kita keluarkan. Ini dari analisis tema yang sudah dilakukan. Ini sudah dilakukan. Kita bisa mendapatkan kurva TGA dan juga kurva DTG, sekaligus kita bisa melihat dekomposisi yang terjadi di analisis tema ini di mana saja, dan ini terjadi pada 5 pencak ini yang sudah kita dapatkan nilai-nilainya. Lalu untuk bisa save atau menyimpan gitu hasil dari ini, kita bisa ke file, lalu ini export grafik, lalu open dialog. Nah, ini bisa dilihat ya, sini ada beberapa ini. Kalau misalkan kita mau lihat dulu tempat untuk menyimpannya, kita bisa ke sini. Terus sini aja. Oke. Selanjutnya ini untuk exportnya, kalau misalkan active page ini untuk seluruh grafik yang ada di sini. Tapi kalau misalkan kita nanti ke spesifikasi, itu untuk grafik 4 saja gitu. Kita juga bisa preview dulu. Monitornya agak lama. Nah, ini untuk image type-nya kita bisa pakai PNG atau JPG juga bisa. Nah, ini untuk grafik yang didapatkan. Nah, ada. Lalu kita apply. Yes. Oke. Nah, ini sudah ada tandanya graph is exported to Switzerland as Graph 4. Nah, berarti ini sudah tersimpan gitu. Kalau misalkan ini yang tadi kan ini sudah, tetapi belum pakai data-data. Tapi kalau misalkan yang satu kita lihat di sini. Nah, ini graph 4. Nah, ini sudah ada. Oke, mungkin untuk tutorial dari saya seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.